orang berziarah ke makam Rasul, maka sekian banyak konsekuensi yang kemudian menjadi akibatnya gitu ya. Misalnya kalau memang tidak boleh bepergian kecuali hanya ketika masjid sebagaimana teks hadis itu, maka konsekuensinya pertama, kita tidak bisa atau tidak boleh bepergian ke masjid tadi. Maka itu bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk melakukan satu perjalanan dalam rangka i'tibar gitu ya. Yang kedua, tentu konsekuensinya menjadi tidak dianjurkan bersilaturahim ketika jaraknya jauh, karena itu tusaddur rihal gitu ya. Kemudian yang ketiga, mesti tidak ada perintah untuk berjihad, apalagi kalau tempatnya jauh gitu ya. Yang keempat, tentu tidak boleh kita bepergian dalam rangka berniaga, kalau itu sampai kepada satu tempat yang jauh gitu ya. Kemudian konsekuensi lanjutan yang memang itu ketika hadisnya dipahami secara letterlek dalam arti tidak boleh bepergian kecuali menuju 3 masjid sebagaimana teks hadis, maka sekian banyak hal yang kita lakukan, studi jauh, mondok jauh gitu ya, itu menjadi konsekuensi yang harus dipahami juga bahwa itu tidak boleh gitu. Nah, tentu pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keluar dari konteks hadis tersebut gitu. Sampai kemudian yang keenam, Mbah Ali menandaskan andaikan itu yang kemudian dimaksudkan, maka betapa banyak karya ulama yang telah ditulis sejak awal pertama sampai hari ini yang bercerita, membahas, mendorong tentang ziarah, tentang etika berziarah, tentang akhlak berziarah, menjadi sia-sia gitu ya. Ini sesuatu yang kemudian merupakan konsekuensi kalau hadis tadi dipahami sebagai larangan bepergian jauh kecuali menuju 3 masjid sebagaimana teks hadisnya gitu. Nah, maka maknanya apa? Maknanya tentu apa yang disampaikan kawan-kawan kita seperti itu adalah satu pemahaman yang keluar dari konteks hadis yang sebenarnya. Berarti boleh gitu ya. Berarti satu hal itu boleh. Meskipun tidak menuju ke satu di antara 3 masjid yang disebutkan gitu. Wa inni lan sak temen ingsun bima kelawan barang ahmilu kang gawa sapa ingsun min laqabi kiai saking julukan kiai aran kiai iku amuru perintah sapa ingsun wa usaddidu lan bangetake sapa ingsun menekankan fil amri yang dalam perintah kula mukminin ing saben-saben wong mukmin ayya syudda yento nemen-nemeni rihlahu ing perjalanane mukmin ila ziyaratihi maring ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu lan iku keduwene kula mukmin ala zalika ing atase mengkono-mengkono ziarah ma utawi barang Kala kang dawuh ing ma sapa huwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man zara qabri wajabat lahu syafaati man utawi sapane wong iku zara ziarah sapa man mengunjungi sapa man qabri ing kuburan ingsun wajabat mongko wajib lahu keduwene man apa syafaati syafaat ingsun. Nah, Mbah Ali kemudian memberikan satu penegasan wa ini titik-titik gitu ya. Dengan napa jenenge membawa nama kiai gitu. Beliau menganjurkan, memerintahkan dan menyampaikan bahwa setiap mukmin yang kemudian melakukan perjalanan jauh dalam rangka menziarahi makam Rasul, maka ia akan mendapatkan sekian banyak keberkahan, kemuliaan, ganjaran sebagaimana yang disampaikan Rasul dalam hadisnya man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi makamku kata Rasul,
maka ia berhak mendapatkan syafaatku gitu. Nah ini beliau sudah membawa nama kiainya gitu ya. Jadi kiai ini adalah satu lakop, satu julukan yang itu dalam konteks budaya kita mengalami pergeseran gitu ya. Tapi kalau kita ambil satu sisi saja bahwa memang kiai itu adalah satu sebutan yang nopo jenenge kata Mbah Sahal itu man nadrul ummah bi'ainir rahmah gitu ya. Orang yang senantiasa memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Dari sisi karakternya, tentu dari kapabilitasnya ya, dia itu adalah ulama gitu ya. Ulama itu orang yang lahu ilmun ya, orang yang punya pengetahuan luas gitu ya, didasarkan kepada rasa mahabbah dan ketakwaannya kepada Allah. Maka ketika Mbah Ali menggunakan kata kiai ini cara bahasanya wis napa jenenge status pamungkas gitu ya. Nah, dia sampaikan bagi setiap mereka yang melakukan perjalanan jauh dalam rangka ziarah makam Rasul akan mendapatkan keberkahan dan syafaatnya sebagaimana Rasul sendiri menyampaikan man zara qabri wajabat lahu syafaati gitu. Waqala dawuh sapa Kanjeng Nabi, man ja'ani man utawi sapane wong iku ja'ani teka sapa man ing ingsun. Zairon hale wong kang ziarah la yahmiluhu kang ora nggawa ing man apa hajatun hajat illa ziarati kejaba ziarah ingsun kana mongko ana iku hakon hak an aku nayen to ana sapa ingsun lahu kedhuene man iku syafi'an wong kang nyafaati yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati yang dalam dina kiamat barang siapa datang kepadaku kata Rasul seraya berziarah dengan tujuan tidak lain semata-mata ingin mengunjungi aku kata Kanjeng Nabi karena haqqan an akuna lahu syafi'an yaumal kiamah maka aku bagi dirinya gitu ya kelak itu akan mensyafaati di hari kiamat gitu ya. Dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat ketika ziarahnya memang semata-mata diniatkan untuk nopo mong ziarah Kanjeng Nabi bukan yang lain-lain gitu. Waqala Kanjeng Nabi man zarani muta'ammidan kana fi jiwari yaumal qiyamah manutawi sapane wong iku zaroni ziarah sapa man ing ingsun muta'ammidan halih menyengaja kana mongko ana sapa man iku fi jiwari ing dalem tetanggan ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat barang siapa mengunjungi aku kata Rasul semata-mata memang berniat mengunjungi muta'ammidan itu nejo mensengaja gitu ya bukan faktor kebetulan memang diniati gitu karena fi jiwari yaumal qiyamah maka orang ini kelak akan bertetangga dengan Rasul di hari kiamat itu. Satu posisi yang luar biasa karena bertetangga dengan Kanjeng Nabi adalah sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Mosok tonggone gak disafati, mosok tonggone gak disopoan gitu ya. Padahal Kanjeng Nabi niku lek karo tangga luar biasa gitu. Mangka na yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu gitu ya. Jadi satu tentunya mawon sudah ditandaskan untuk berbuat baik pada tetangga. Loh lah kok dewi tadi tonggone Kanjeng Nabi tentu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Bagi siapa itu? Manzaroni muta'amidan. Mereka yang berziarah kepadaku muta'amidan dengan faktor kesengajaan, direncanakan. Memang nuju ke sana gitu. Wa huwa syai'un la yasma'uhu mu'minun wa huwa iku syai'un suwi-wiji la yasma'uhu kang ora krungu ing syai' sapa mukminun wong mukmin wa yahdaulan anteng lahu kedue mukmin apa balun ati hatta yatasarrafa sehingga dadi mulya bil musuli kelawan parek baina yadaihi ing dalem ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khabar niku sesuatu yang bagi orang mukmin tidaklah didengar kecuali kemudian
itu menimbulkan rasa kegembiraan, ketenangan, anteng gitu ya. Wala piye wong napa jenenge bil mutuli baina niku napa parek ya. Jadi tanggane niku wau. Satu kemuliaan yang luar biasa. Maka rangkaian hadis yang disebutkan Mbah Ali di bagian terakhir ini lagi-lagi menandaskan kemuliaan bagi siapapun yang kemudian berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau diibaratkan setelah Mbah Ali menandaskan tentang uraian dalil mengenai kelompok yang melarang gitu ya, kemudian beliau mengkanter itu dengan pendapat-pendapatnya. Nah, bagian ini beliau memungkasi atau menutup pembahasannya dengan keutamaan-keutamaan mengenai mereka yang berziarah. Itu ya menguatkan apa yang telah beliau sampaikan dalam argumentasi rasional yang kemarin-kemarin kita bahas gitu. Wahal bi jununun ya. Wahal tilan ana ta iku kelawan ingsun jununun utawi edian ya. Hatta ustira sehingga metu ngetokake apa amri perintah ingsun lil mukminina kanggone wong mukmin kabeh. Alla yazuru yen ta ora ziarah sapa mukmin rasulahum ing rasule mukmin wa waliya ni'matihim lan wong kang nguasani nikmate mukmin alladzi lahu kang iku kedune Kanjeng Nabi fi unuki kulli mukminin ing dalem gulune atau lehere saben-saben wong mukmin minnatun utawi kanugrahan muhalun kang muhal apa ayaku mayen to jumenengi bisukriha kelawan mensyukuri minnatun waman lan wong yastati'u kang mampu ayu kafia yen to nyukupi man ing wong akhrajahu kang ngetokake sapa Kanjeng Nabi iman minarin sangking neraka abadiyatin kang bangsa selawase ila naimin maring kenikmatan abadiyin kang selawase abadiyin kang selawase. Oke, kalau bahasa kita ya edan ya gitu ya. Masa aku arep ngongkon wong terus gak napa menziarahi Rasul sosok orang yang merupakan punjering nikmate orang mukmin sealam dunia gitu ya. Lahu fi unuki kulli mu'minin minnatun. Dalam setiap diri orang mukmin itu kalau kemudian dikalkulasi pendekatannya misalnya matematis itu ada apa semacam apa bahasa gitu ya jasa Kanjeng Nabi yang melekat gitu ya. Yang itu kalau kemudian dikalkulasi menggunakan ungkapan terima kasih, ungkapan syukur, itu ya tidak bisa kita untuk membalas apa yang telah Rasul sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan itu, yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, itu sesuatu yang kelak gitu ya, menyelamatkan kita yang semula niku minarin abadiyatin dari nopo neraka yang sifatnya kekal menuju naimin abadiyin, menuju kenikmatan yang abadi gitu. Jadi kalau bahasnya ya laula kaya Muhammad gitu ya. Andaikan tanpa engkau ya Muhammad gitu, wahai Rasul, ya kita tentu tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan petunjuk gitu ya. Sementara hidayah, petunjuk, keimanan itu adalah kata kunci yang akan menyelamatkan kita. Maka artinya apa? Oleh diri dados yang mukmin, dados yang muslim itu bi barokati dakwah Kanjeng Nabi gitu. Annaman satemene wong yakmuru kang perintah sapa wong annasa ing menungso alla yazura yen ta ora ziarah alla yazuru yen ta ora ziarah sapa nas sayyidal wujudi ing gustine perkara kang wujud wasafwatal khalqi lan berninge utawa bersihe makhluk layatri orang ngerti sapa man madza ing apa yaf'alu kang agawe sapa Kanjeng Nabi annahu sak temene Kanjeng Nabi iku yahulu nglantari baina ibadillah yang dalam piro-piro kaulane Allah
wa baina rahmatillahi lan ing dalem antarane rahmate Gusti Allah. Orang-orang yang kemudian memerintahkan manusia untuk tidak menziarahi Kanjeng Nabi, padahal beliau adalah Sayyidul Wujud ya. Itu la yadri madza yaf'alu annahu yahulu baina ibadillah wa rahmatihi. Dia tidak paham, tidak tahu, tidak ngerti apa yang telah Rasul lakukan untuk umatnya, sehingga umatnya itu menjadi orang-orang sing oleh rahmati Gusti Allah gitu ya. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami gitu ya. Seolah-olah tidak menyadari betapa rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, wasilahnya adalah Sayyidul Wujud, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidul Wujud sebutannya, artinya Kanjeng Nabi itu nisbatnya adalah kalau kita bicara makhluk, beliau adalah the first ya, yang pertama gitu. Maka dalam satu hadis qudsi itu disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta gitu. Itu dari sisi makna Sayyidul Wujud gitu ya. Wasofwatal khalqi, makhluk yang paling bersih, yang paling suci, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak atas status Rasulnya itu sudah mendapatkan lisensi bahwa beliau adalah orang yang diampuni dening Gusti Allah. Karena kalau dalam bahasa tauhid, Rasul itu ya maksum gitu ya, tidak punya dosa. Salah nate, tapi salah yang tidak sampai kepada aspek dosa gitu. Jadi salah dalam konteks a'radul basyariyah ya. Dalam konteks posisinya sebagai manusia, itu ya salah itu ya pernah. Misalnya Kanjeng Nabi itu, kalau Kanjeng Nabi Muhammad misalnya, dalam konteks sejarah itu pernah dikisahkan beberapa kali gitu ya, merevisi pendapatnya ketika itu dikonter oleh pendapat sahabat yang lain. Tetapi beliau menyatakan bahwa itu memang pendapatan beliau murni, pendapat beliau murni, hingga ketika di counter dengan sahabat yang lain dalam bentuk musyawarah, maka beliau menerimanya gitu. Tapi tidak sampai kepada aspek dosa tadi gitu. Nah, itu. Karena dalam teks yang berkaitan dengan posisinya sebagai rasul, sebagai pembawa risalah, itu Quran sampaikan wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi ia berbicara atas dasar perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Niku sofatul khalqi. Nah, orang-orang yang melarang berziarah ke makam Rasul adalah orang-orang yang tidak paham betapa peran dan jasa beliau luar biasa yang dalam nyambung ke ibadallah wa rahmatihi. Dan yang lebih ini lagi, fa innahu rahmatullahi lil alamin. Kanjeng Nabi sendiri sesungguhnya adalah wujud rahmati Allah kanggone alam semesta. Falyarif mongko becik ngerti zalika ing mengkono-mengkono keterangan sapa ulaikal mani'una mengkono-mengkono wong kang nyegah liya'lamu supaya ngerti sapa al-mani'un fi ayyi mauqifin ing dalem endi-endi panggonan hum ya al-mani'un. Mestinya mereka belajar lagi, mestinya mereka membaca lagi, merenung lagi agar paham betapa mulia posisi Rasul ya, betapa penting, betapa sentrum peran beliau dalam rangka menghantarkan rahmat Gusti Allah kanggo menungso bahkan alam semesta gitu. Nah, kalau posisi yang sudah sangat mulia seperti itu, harapannya kemudian al-mani'un ini kelompok-kelompok yang mencegah ini kemudian menyadari bahwa pendapat mereka itu salah karena melarang menziarahi, mengunjungi sosok yang paling mulia, yakni baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni sa temen ingsun iku hibbu demen sapa ingsun ayya'lama yen to ngerti sapa al-qari wong kang maca al-mukminu kang mukmin anal ijma'a sak temene kesepakatan ala talabi ziaratihi
ing atase perintah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolaban kelawan perintah akidan kang kokoh lam yukhalif kang ora nulayani fidzalika ing dalem mengkono-mengkono tolabi ziaratihi la alimun ora wong kang pinter wala jahilun lan ora wong kang bodho wala aswadun lan ora wong kang ireng wala abyadun lan ora wong kang putih wala rajulun lan ora wong lanang wala mar'atun lan ora wong wadon bal sarraha balik njelasake sapa ba'du hudatil ummati setengah pira-pira pemimpin umat anna hadis ziyarata sak temene ikhlas ziarah iku wajibatun wajib iku wajibatun wajib. Musannaf kemudian menandaskan bahwa saya punya kepentingan gitu ya, seneng gitu ya untuk memberikan satu penegasan kepada al-qari orang-orang yang membaca tentang risalah ini bahwa ziarah menziarahi makam Rasulullah itu merupakan perintah yang disepakati ya, ijma itu disepakati. Yang perintah itu tidak ditolak oleh siapapun gitu ya. Baik oleh orang yang pinter, orang yang bodoh, orang berkulit hitam, berkulit putih, lanang, wedok, semua sepakat akan adanya perintah menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Bahkan sebagian dari pemuka-pemuka umat menandaskan akan hukum wajib menziarahi itu. Nah, gitu ya. Sampai pada level itu. Firoron halih lumayu menghindari minal jafai saking bangkang alladzi roma kang nejo bihi kelawan jafa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh man lam yazurhu fa innahu alaihi wasallam man ing wong lam yazurhu kang ora roma kang napa jenenge napa memberikan status ya bukan menuduh ya Roma itu bihi kelawan niku wau sapa Kanjeng Nabi man ing wong lam yazurhu kang ora menziarahi sapa man ing Kanjeng Nabi. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Fima ing dalam barang rawahu kang riwayataken ing mas sapa Ibnu Najjar. Malam yazurni faqad jafani man utawi sapane wong iku lam yazurni ora ziarah sapa man ing ingsun faqad jafani mongko temen-temen bangkang sapa man ing ingsun. Sebagian pemuka umat menandaskan akan hukum wajibnya berziarah seraya memberikan satu pengertian bahwa ini dalam rangka menghindari stempel atau cap gitu ya bahwa kita jok sampai dadi wong sing dianggap bangkang pada Rasul gitu ya. Nah, siapa yang bangkang tadi? Ya, bangkang itu siapa? Di antara ciri membangkang pada Nabi itu apa? Katakan Nabi, man lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang tidak mau menziarahiku, kata Rasul, maka ia tergolong umatku yang membangkang kepadaku. Wah, gitu. Nah, ben gak dicap bangkang nih, wow. Maka sebagian ulama mendandaskan hukum wajibnya menziarahi makam Rasulullah gitu. Wa qala ma min ahadin min ummati ma min ahadin ora ana saking wong suwiji min ummati saking umat ingsun saatun lahu kang iku kedune ummati saatun utawi kesempatan kejembaran summa lam yazurni nuli ora ziarah sapa man ing ingsun falaisa mongko ora ana iku lahu kedune man udrun utawi alasan. Barang siapa dari umatku punya kesempatan, punya kejembaran, punya waktu, punya peluang, tapi tidak menggunakannya untuk berziarah kepadaku, kata Rasulullah, dia tidak akan punya alasan. Dalam arti, ya kayak alasan gitu ya. Lahu alaihi salahu udrun itu. Ya berarti kudu ziarah kalau kita memang punya kesempatan, punya waktu gitu ya. Ini yang kemudian menguatkan bahwa menziarahi makam Rasul bukan sesuatu yang dilarang, bahkan dan justru
sesuatu yang diperintahkan gitu. Ziyadatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong iku haji sapa man walam yazurni lan ora ziarah sapa man ing ingsun faqad jafani mongko teman-teman melempeng bangkang sapa man ing ingsun barang siapa menunaikan ibadah haji ning boten kersa ziarah makam Rasul maka ia tergolong orang yang bangkang gitu ya. Makanya kalau umat Islam Indonesia haji itu dipastikan ini yang apa namanya yang reguler gitu ya, dipastikan semuanya punya kesempatan untuk berziarah. Bahkan tidak hanya ziarah, ada istilah arba'in gitu ya, sholat berjamaah sampai 40 kali. Jadi ya sekitar 8 hari atau berapa itu di sana untuk kemudian menunaikan jamaah di Masjid Nabawi. Nah, di sela-sela itu diupayakan untuk ziarah makam Rasul gitu ya. Tentu karena timingnya bareng-bareng ya rame, tidak seperti yang kita bayangkan ziarah ke makam-makam di Indonesia itu padat sekali. Tapi diupayakan mesti bisa itu. Entah nyari start waktu agak pagi atau nyari info kapan agak longgarnya itu mesti bisa. Niatnya apa? Niatnya nih wow, man hajja walam yazurni faqad jafani sampai dicap dadi umatnya sing balelo goro-goro wis teng riko gak sowan Kanjeng Nabi gitu. Ngoten. Qala Syekh wa hadza syai'un yukhifu ahlal iman. Wa hadza utaikilah perkara iku syai'un suci-suci yukhifu kang watiri ahlal iman ing ahli iman. Jadi bagi mereka yang paham hal ini sampai mboten ziarah terus dicap balelo itu khawatir banget gitu. Kenapa? Ya ini kan karena Kanjeng Nabi adalah eh, pembawa risalah sing dados media tersampaikannya ajaran Allah dumateng kula panjenengan sami gitu. Naam yo lam yara ora ningali sapa annasu menungso walam yasma'u lan ora krungu sapa nas min ahdihi saking mongsone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lihadzal ahdi maring ikilah mongso alladzi nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ahdi al ana ing dalem saiki ahadan ing wong suwiji yukhalifu kang bedani sapa ahad fi talabi hadhiz ziyarati ing dalem murih ngongkon ikilah ziarah al karimati kang mulya illa hadzal rajula kejaba ikilah wong yakni Ibnu Taimiyah yakni Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya. Waman lan wong igtarra kang napa kapucuk ya masuk kelompoknya bihi kelawan Ibnu Taimiyah min asrihi saking mongsone Ibnu Taimiyah lil yaumi maring dino saiki nah, sampai sekarang gitu. Kalau kita cek sejarah misalnya sejak masa Rasul sampai masa kita min kubari ulama Islam di antara pendapat-pendapat pembesar ulama Islam itu tidak satu pun yang menentang tentang hukum ziarah ke makam Rasul gitu. Bahkan tadi disebutkan sebagian di antaranya justru mewajibkan dengan asumsi jok sampai tadi sing balelo niku wau. Nah, mulai ada penentangan, pendapat yang muskil, pendapat yang melarang tadi, itu pelopornya adalah Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Tidak pernah terdengar orang yang berbeda pendapat mengenai ziarah tadi, kecuali orang ini, gitu ya. Siapa? Ibnu Taimiyah. Wa maliktar robi min asrih lil yaum, gitu ya. Dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, mengikutinya, kemudian ikut menentang sejak zaman Ibnu Taimiyah sendiri sampai masa sekarang gitu. Jadi memang ada tapi tidak banyak gitu. Dan itu tidak berlangsung sejak dulu. Kalau kita cek misalnya Ibnu Taimiyah itu sekitar berapa? 7 apa 8 Hijriah itu ya. Hidupnya itu berarti ya ulama-ulama salafus sholihin dulu itu tidak memiliki pendapat seperti yang disampaikan Ibnu Taimiyah mengenai makam Rasul untuk diziarahi tadi. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu ya orang-orang yang menisbatkan diri dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jumlahnya berapa? Wahum mutawi man iktaron iku afrodun. Wong-wong sosok
yu'aduna kang kono den itung bil asobi kelawan driji gitu ya. Mereka jumlahnya tidak banyak, sejumpit yang kalau dihitung itu tidak menghabiskan jari-jari kita gitu ya, bahasa gitu ya. Baina ummatin ing dalem antarane umat bi asliha kelawan boyongane umat tu'atu kang den itung bimiatil malayin kelawan 100 yuta. Ing dahu mono sandinge umat sapa hadis ya apa hadis ziyadatu ikilah tambahan ba'dal haji ing dalam sawise haji alladzi huwa kang utai haji iku ahadu arkanil islami salah siji rukun Islam. Kalau dihitung kelompok yang menentang tadi itu tidak banyak dibandingkan dengan secara praktik ziarah itu dilakukan oleh berjuta-juta umat gitu ya. Terutama tadi dikaitkan dengan yang haji tadi itu gitu ya. Walau kana lamun ta'ana liha ula ilmani'ina kanggone mengkono-mengkono wong kang nyegah andaikan mereka itu duweni nopo aklun akal warawiyatun lan pertimbangan cara tiang-tiang niku nggadah akal yang sehat, cerdas dan lurus dan punya sedikit perenungan dan pertimbangan lasakatu yakti meneng sapa mani'in anil jahri sangking ngetokake bihadhi syani'ati kelawan ikilah keburukan. Andaikan mereka punya sedikit otak dan pertimbangan, mestinya diem saja gitu ya. Lainnya apa? Jumlahnya ndak banyak. Dibanding yang mempraktekkan. Berarti ngeten logika sederhana ngeten. Lo mosok tuh ya sejak zaman Kanjeng Nabi sampai zaman ini itu mayoritas mengatakan boleh bahkan menganjurkan kok tiba-tiba ada kelompok kecil yang mengatakan tidak boleh. Padahal secara praktik itu sudah dilakukan oleh beratus-ratus juta orang gitu ya. Nah, mestinya kan ya umpama rada anu kayak meneng wae gitu ya. Enggak usah keluar-keluar gitu. Wahum yarawna wahum utawi niku mani'in iku yarawna weruh ibadallahi ing kaulane Allah tu'adu kang den itung bil alafi kelawan ewon-ewon wal malayin lan juta-juta tab'atsuhum membangkitkan ing ibadallah apa al aswaku rasa kangen al muqliqatu kang membuncah gitu ya ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan mereka tahu, mestinya tidak perlu menunjukkan pendapat yang muskil tadi. Karena secara faktual mereka melihat betapa kawulane Gusti Allah umat mukmin berjuta-juta berduyun-duyun niku senantiasa berupaya pengen ikhtiar untuk menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mendorongnya? Al aswaku al muqliqatu rasa kangen, rasa cinta yang begitu dalam gitu nggih. Ya paling enggak cara kasare ngomong ya ucapan terima kasih lah gitu ya. Cara gampangane kita mau menggunakan kalkulasi paling sederhana gitu. Terutama umat Indonesia yang setiap saat maca sholawat, setiap saat melantunkan nada-nada mahabbah kepada Rasul, tentu satu yang kemudian diinginkan adalah bersua dengan beliau meskipun sebatas menziarahi makamnya kan gitu. Gitu. Nah, apa yang kemudian mereka rasakan dalam bentuk cinta dan rindu tadi itu betul-betul diekspresikan, dilakukan dengan menziarahi makamnya Rasulullah. Fayat rukuna, mongko podo ninggal, sopo ibadallah, al malayin niku wau. Ninggalake autanahum ing negarane ibadallah wa ahbabahum lan kekasih ibadallah wa amwalahum lan bondone ibadallah yutabi'una padha manut sapa mengikuti sapa ibadallah al-masira ing perjalanan lailan ing dalam waktu bengi wa naharon awan ya betahiluna halih ndedonga sapa wong akeh ila rabbihim maring pangerane ibadallah ayyuti layan ton dawaake sapa rob ajalahum ing titi mangsane ing maut nggih ing kematian ibadallah hatta yasilu sehingga tumeka sapa ibadallah ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Konsekuensi dari kecintaan mereka wujudkan dengan betul-betul menyiapkan diri, menyiapkan sangu, bekal. Mereka tinggalkan tanah air, tinggalkan suami, istri, kekasih, dan seterusnya. Tinggalkan harta benda mereka. Untuk apa? Menelusuri perjalanan jauh siang dan malam dalam rangka bertemu dengan Kanjeng Nabi fi maqbarahi ing dalem makbarai Kanjeng Nabi gitu. Donga teng Gusti Allah, Gusti ampun dipun pundhut kula nggih saderenge saged sowan dumateng Kanjeng Nabi. Itu permintaan berjuta-juta orang ketika berdoa agar bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza wasalu nalika tumeka sapa ibadallah ketika mereka nyampe sana falatas al mongko ojo takon siro jangan engkau tanyakan an mablaghi ma saking tumekane barang yakumu kang ju meneng ya pema bihim kelawan ibadallah min masarratin summa masarratin saking kebungahan fa inna dzalika mongko sak temene mengkono ma iku syai'un perkara innama ya'lamuhu kang ngerti ing syai' sapa al alimu Gusti Allah kang maha ngerti al khabiru tur maha waspada. Ketika umat ini yang berdoa njaluk kang Gusti Allah ben iso sowan Kanjeng Nabi betul-betul terwujud bisa sowan ke sana, jangan tanya apa yang mereka rasakan di sana gitu. Jangan tanya. Ini urusannya urusan hati gitu ya. Urusannya urusan cinta, rasa rindu gitu. Min masaratin semua masaratin ada rasa kegembiraan bercampur macam-macam. Yang tidak tahu kadarnya, yang tidak tahu bentuknya, yang tidak tahu ukurannya, tidak tahu seperti apa, kecuali Allah yang maha tahu. Kalau digambar kayak itu, justru gambaran itu mengurangi nilai hakiki dari apa yang dia rasakan. Oh saya tuh begini gitu ya. Maka kata-kata itu justru membatasi. Maka biarkan ia tersimpan dalam hati masing-masing sebagai simpanan pribadi mereka dalam rangka mencintai nabinya. Yang tahu siapa? Biar Allah yang mengukur kadarnya gitu. Nah, sampean gitu. Kalau kita ini kalau bicara cinta itu kan yo justru ketika disampaikan dengan kata-kata ada pembatasan yang itu terbatasi oleh dimensi kata gitu ya. Makanya kalau pujangga-pujangga dulu saya beberapa baca novel-novel cinta itu justru nggak dikatakan cinta dalam diam gitu ya. Jadi keep silent apa namanya itu pemuja rahasia, secret admirer gitu ya. Mereka nggak mau ngomong karena menyadari sekali diomongkan maka ada reduksi makna gitu ya. Maknanya sudah tereduksi, belum ditangkap oleh yang kemudian menjadi sasarannya, bisa salah paham itu. Harus ngomong sayang, ngomong cinta, keliru penompo nih. Gitu. Andai kan diterima sebagai sebuah rasa, tentu apa yang diungkapkan itu tidak bisa mewakili secara utuh rasa yang ada dalam hati para muhibbin tadi. Maka falatas al. Ojo mbek takok nih, kaya apa rasane gitu ya. Karena sekali dikatakan, maka itu sesungguhnya mereduksi, membatasi, mengurangi sisi kesempurnaan rasa itu sendiri. Hingga yang tahu siapa? Yang tahu adalah Al-Alimu, Al-Khabiru, Allah Subhanahu wa taala itu. Wa manutawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ibaratul usaki ing ungkapane para perindu lidzalikal maqami maring mengkono makom al karimi kang mulya arafa ngerti sapa wong anal mukminina sak temene wong mukmin iku fi alamin ing dalem panggonan wa haula ilmani'ina lan utawi mengkono wong kang melarang iku fi alamin akhir ing dalem alam kang liya ing dalem panggonan kang liya. Andaikan orang yang misalnya nopo enten wasit gitu ya untuk menimbang dua pendapat tadi, dia menggunakan perspektif para pecinta, para perindu, mereka akan tahu, oh ternyata antara mukmin yang punya rasa cinta kepada Rasul dengan orang yang melarang menjari makam Nabi tidak berada dalam satu tempat. Mereka fi makanin akhar di tempat yang berbeda.
Ibarat minyak sama air tidak pernah bersatu meskipun berusaha disatukan. Karena tadi itu perspektif rasa beda gitu ya. Mereka tidak mengedepankan sense of love to Rasul gitu. Yang diukur semata-mata adalah dalil-dalil yang kalau kita setback ke belakang kemarin, dalilnya pun tidak pas dengan penggunaan. Ala kulli hal, berarti apa yang disampaikan Mbah Ali ini begitu komprehensif ya berkaitan dengan ziarah makam Rasul, dari pemaparan mengenai mereka yang menolak dengan hadis yang telah disebutkan, dijelaskan Mbah Ali, diluruskan pemahamannya, digunakan pendekatan rasionalnya sampai beberapa konsekuensi logisnya gitu. Kemudian dari sisi kuantitas jumlah yang menolak dengan yang menerima sampai pada urusan hati dan rasa cinta, ini deretan logika dan hujah yang luar biasa. Maka tentu kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang menyadari betapa banyak dan tidak terhitungnya jasa Rasul atas diri kita, menjadi sebuah keinginan untuk kapan-kapan bisa bersua dengan Kanjeng Nabi, bisa berziarah ke makamnya Rasul sebagai wujud paling tidak terima kasih kita kepada beliau. Nah, tentu di atas itu ya masing-masing yang bisa mengungkapkan. Dan saya sampaikan tadi, tidak perlu dikatakan dengan kata-kata tertentu, cukup dialirkan dalam rasa, dalam hati, dalam ungkapan-ungkapan doa. Itu lebih ori, itu lebih pure, dan insya Allah, Allah yang akan menilai semua rasa yang kita miliki. Nah, gitu. Demikian, terima kasih kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, keberkahan untuk kita semuanya. Walafuminkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.